Mesin meledak saat lepas landas, sistem injeksi air mati, dan komunikasi terputus. Kini pesawat nahas ini menghadapi ancaman menabrak Athena atau bukit. Akankah sang kapten mampu melawan segala rintangan dan menyelamatkan lebih dari 400 nyawa di dalam pesawat? Tetaplah bersama kami. Saat itu pukul 2 siang. Sebuah pesawat Boeing 747-700 mulai meluncur di landasan pacu, menambah kecepatan. Saat sang kapten Sivis Migadis mengangkat hidung pesawat, dia dikejutkan oleh sebuah ledakan keras. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi dia tidak punya pilihan lain. Pesawat yang terisi penuh ini bergerak terlalu cepat untuk berhenti di sisa landasan pacu yang pendek. Pesawat mulai lepas landas dengan penuh risiko, dan kini menuju pusat kota Athena yang benar-benar ramai di malam musim panas yang terik pada tanggal 9 Agustus 1978. Setelah ledakan keras, seorang pramugari di belakang mengambil interkom dan memperingatkan kru pesawat tentang kegagalan mesin nomor 3 yang terletak di sisi kanan pesawat. Pramugari tersebut berkata, "Sepertinya kita dalam bahaya." Lantas mendengar jawaban jujur, "Ya, aku tahu." Rencana awal penerbangan Olympic Airways dengan nomor penerbangan 411 adalah penerbangan langsung dari Athena ke New York. Namun sekarang, pesawat jet jumbo berbobot 370 ton ini tidak memiliki tenaga yang cukup untuk terus terbang. Tekanannya sangat tinggi. Penerbangan ini penuh dengan 18 awak pesawat dan 400 penumpang yang sebagian besar adalah warga negara AS yang baru saja kembali dari liburan musim panas di Yunani. Mereka tidak tahu bahwa pilot masih harus menghadapi 4 masalah besar dalam waktu 93 detik untuk memastikan semua orang tetap hidup. Masalah pertama berkaitan dengan injeksi air. Pesawat Boeing ini memiliki 4 mesin. Mesin nomor 3 baru saja meledak, dan mesin nomor 2 beroperasi dengan daya yang berkurang setelah pemeliharaan. Jadi pilot membutuhkan mesin yang tersisa untuk mengerahkan seluruh kemampuannya agar pesawat ini bisa naik. Masalahnya, mendorong mesin secara maksimal akan menghasilkan banyak sekali panas. Jadi Kapten Migadis meminta teknisi penerbangan di pesawat untuk memeriksa ulang apakah sistem pendingin menyala, mencegah mesin menjadi terlalu panas dan mempertahankan suhu yang aman. Agak sulit untuk menjelaskan apa masalahnya pada saat itu, tapi para ahli berpendapat bahwa dalam situasi yang panas, teknisi penerbangan mungkin sedikit keliru. Alih-alih memastikan injeksi air menyala, dia melakukan hal yang sebaliknya dan mematikan sistem hanya 9 detik setelah lepas landas. Kesalahan ini semakin mengurangi tenaga pada mesin, sehingga membatasi kemampuan pesawat untuk mendaki dan menyebabkan hilangnya daya dorong sebesar 2000 kg. Jadi sekarang, pesawat berada dalam situasi yang sangat buruk, cuma bisa melaju di atas atap dengan kecepatan di bawah minimum. Masalah kedua dari pesawat nahas ini melibatkan roda pendaratan. Pilot berusia 55 tahun ini telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun ketika dia ditugaskan untuk memimpin penerbangan ini. Jadi dia memutuskan untuk melakukan tindakan berani dengan memberitahu kopilotnya untuk menarik roda pada ketinggian 11 meter di atas landasan pacu. Langkah ini tidak hanya berisiko, tapi juga bertentangan dengan aturan Boeing dalam situasi seperti ini. Pilot biasanya harus menunggu hingga pesawat mendapatkan ketinggian yang lebih tinggi untuk menarik roda, karena membuka pintu roda pendaratan selama 15 detik akan menambah resistensi terhadap gerakan maju pesawat. Dengan kata lain, pada dasarnya ini memperlambat laju pesawat, dan itulah sebabnya kopilot ragu-ragu sejenak sebelum setuju untuk melanggar aturan tersebut. Dengan segala rintangan, penerbangan 411 itu tetap mengudara, tapi masalahnya masih jauh dari selesai. Hal ini membawa kita pada masalah ketiga. Pesawat semakin dekat dengan salah satu ibu kota tertua di dunia, Athena. Penerbangan dimulai dari Bandara Internasional Ellinikon. Ini adalah bandara utama ibu kota Yunani selama beberapa dekade dan dikenal sebagai salah satu bandara tersulit dan paling berisiko di dunia. Bayangkan ini, dua landasan pacu pendek yang berdampingan terhimpit di antara Laut Aegea dan gunung-gunung besar. Meskipun ada dua landasan pacu, mereka kebanyakan hanya menggunakan satu landasan pacu. Landasan pacu yang mengarahkan pesawat langsung ke pusat kota Athena. Karena itu, pilot harus segera berbelok ke kiri setelah lepas landas, mengubah jalur penerbangan di atas laut. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa Migadis tidak langsung berbelok ke kiri saja?
Ya, kecepatan pesawat 747 itu jauh lebih rendah dari yang seharusnya pada saat ini. Jika dia berbelok, pesawat mungkin akan semakin turun sehingga meningkatkan kemungkinan menabrak kota. Jadi sang kapten memutuskan untuk terus naik, mengikuti jalur lurus sambil memikirkan rencana B. Kamu ingat kan kalau bandara ini dikelilingi oleh pegunungan? Nah, ini adalah masalah nomor 4. Pilot tahu bahwa dalam jarak sekitar 1,6 km, pesawat akan berhadapan dengan bukit yang tingginya sekitar 61 meter. Saat Megadis melihat Bukit Pani semakin dekat, dia memutuskan untuk mengurangi kecepatan beberapa knot untuk mendapatkan ketinggian yang sangat dia perlukan untuk terbang di atas bukit. Megadis merasa lega saat melihat rencana berisikonya berhasil. Pesawat terbang melewati bukit dengan jarak hanya 3 meter. Namun rasa lega itu memudar dengan cepat. Dia masih harus membuat rencana pendaratan darurat. Bayangkan kokpitnya sunyi senyap. Mereka tidak memiliki kontak dengan menara pengawas lagi. Sementara kedua pilot melakukan semua yang mereka bisa untuk menjaga agar penerbangan 411 itu tidak jatuh. Teknisi penerbangan masih fokus untuk memperbaiki masalah pada mesin. Medan menjadi lebih rendah setelah pesawat terbang di atas Bukit Pani. Jadi kapten pesawat memutuskan untuk menurunkan hidung pesawat agar menukar sedikit ketinggian dengan kecepatan. Tapi tidak ada yang terjadi. Bahkan kecepatan pesawat terus menurun dan mereka hampir tidak melebihi ketinggian 61 meter. Pesawat ini sangat rendah sehingga bahkan bisa menurunkan beberapa antena televisi, kira-kira setinggi gedung 14 lantai yang bernama Menara Inter-American. Pesawat berada sangat dekat dengan gedung tersebut, sehingga beberapa pramugari dapat melihat wajah orang-orang di dalamnya. Akhir yang bahagia tampak mustahil saat pesawat mendekati tabrakan dahsyat dengan Gunung Aigaleo yang tingginya lebih dari 457 meter. Namun tiba-tiba mesin pesawat menyala dengan kekuatan yang lebih besar dan pesawat mulai menambah kecepatan. Beberapa ahli percaya bahwa akselerasi tersebut disebabkan oleh kombinasi dari 3 hal: angin yang bergeser, suhu di luar yang turun, dan sistem injeksi air yang bekerja dengan baik. Dan kabar baiknya adalah bahwa dengan tenaga yang lebih besar pada mesin, pilot berhasil menambah ketinggian. Megadis berhasil berbelok ke kiri, menghindari tabrakan dengan Gunung Aigaleo. Pesawat menuju ke arah lautan dan terus terbang selama lebih dari 30 menit untuk membuang bahan bakar. Gagasannya adalah untuk membuat pesawat lebih ringan sebelum mendarat, karena pesawat itu syarat dengan 160 ton bahan bakar yang dibutuhkan untuk penerbangan transatlantik. Setelah itu, kapten membawa pesawat kembali ke landasan pacu yang sama dengan tempat mereka lepas landas, dan mereka mendarat dengan selamat di Bandara Ellinikon. Semua orang di dalam pesawat selamat, tidak ada yang terluka. Semua berkat pilot yang dengan berani melanggar aturan untuk menyelamatkan kru dan penumpangnya. Sekarang bayangkan tepuk tangan meriah di darat dan putri-putri Megadis yang dengan penuh semangat menunggu ayah mereka saat dia keluar dari pesawat. Hal ini bukan hal sepele. Pilot ini melakukan hal yang tidak terpikirkan. Sebagai gambaran, setiap simulasi Boeing untuk penerbangan yang sama berakhir dengan kecelakaan. Pencapaian Megadis yang mengesankan membuat Olympic Airways memodifikasi beberapa prosedurnya, dan Boeing mulai memasukkan tinjauan kasus ini ke dalam kurikulum pelatihannya. Nah, kamu mungkin berpikir Megadis mengalami trauma setelah kecelakaan ini dan tidak pernah ingin naik pesawat lagi. Tapi tidak, ingat, kita sedang membicarakan seorang pahlawan sejati. Pada pukul 6 sore di hari yang sama, Megadis duduk di kokpit pesawat pengganti Boeing 747 dan menerbangkan 400 penumpang melintasi Atlantik menuju New York. Sedangkan pesawatnya tetap bersama Olympic Airways selama beberapa tahun hingga bergabung dengan Trans World Airlines pada tahun 1985. Karir Boeing 747 ini berakhir pada tahun 1997 setelah 24 tahun mengabdi.